ternyata masih di mute ya. Saya izin pakai dua device ya. Jadi yang ini nih, yang ada Wahyu Wastuti satunya lagi itu suara, yang ini yang muka gitu. Nah, oke teman-teman. Jadi kita akan langsung absen aja. Untuk yang namanya dipanggil, boleh silahkan ini ya, apa namanya merespon. Mutia Ramadhani, Mutia Hadir, Ramadhani, hadir Bu. oke. Kemudian ada Savana Kauri, Hadir Ibu. ya oke. Kemudian Lydia Dewi Setiarini, Hadir Ibu. oke. Keila Felicia Casana, Eh, hadir Ibu. oke. Nadine Sidabutar, Hadir Bu, hadir Bu. oke. Kafka Hikmah Suci Ramadhani, Hadir Ibu. oke. Nakata Arli Putra, Hadir Ibu. oke. Kemudian Ivan Abdul Rozak, Hadir Bu. ya. Hadir. Oh ya. Suaranya kecil, Ivan. Kemudian Muara Habi Altafiari, Ya, hadir Bu. oke. Kemudian Binanga Christian Tampu Bolon, Hadir Bu. oke. Bung Marco Hadi Surya, Bung Marco Hadi Surya, gak Hadir ada Bu. ya? Oh, ada. Kemudian Davina Aurelia Putri Anugrah, Hadir Ibu. oke. Kanita Dwiza Raffi, Hadir Ibu. oke. Kemudian Catherine Luciana Putan, Hadir Ibu. oke. Sultan Aulia, Sultan Aulia ada? Oke, nggak ada ya. Hadir Ibu. Kemudian Naila Zulfarianto, kemudian Zahrani Salwah, Hadir Ibu. oke. Kemudian Muhammad Ahnaf Fikri Akmali, Hadir Bu. oke. Kemudian Adinda Nadia Khairunisa, Hadir Ibu. kemudian Arkanda Mario Fauzi, Arkanda Mario Fauzi, kayak nggak ada ya. Kemudian Naila Agia Putri Utama, Hadir Ibu. oke. Kemudian Adam Yudhistira Putra, Hadir Ibu. oke. Kemudian Saskia Damayanti, Hadir Ibu. oke. Kemudian Zaidan Zid Nafan Santana, Zaidan ada Zaidan, oke. Nggak ada ya. Kemudian Kinesha Naufa, Hadir Ibu. oke. Kemudian Lauzah Azalia, Hadir Ibu. oke. Kemudian Gita Artanti, Hadir Ibu. oke. Safira Siti Khalisa, Hadir Ibu. oke. Kemudian Lucky Rahmania Nalendra Putri, Hadir Ibu. kemudian Siti Andi Nur Rasyadah, Hadir Ibu. oke. Kemudian Syawal Gifari, Hadir Bu. kemudian Muhammad Zaki Arasyah, Hadir Ibu. dan yang terakhir Muhammad Zuhri Dwinandra. Hadir Ibu. Dah. Oke, berarti yang nggak masuk ada dua ya. Ada tiga, ada Zaidan, Arkan, dan Bu, Sultan. saya tadi kebentar Bu, izin Bu. Siapa ini? Zaidan Bu. Zaidan. Oke. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, baik, saya izin share screen-nya. Nah, jadi terakhir kita sudah bahas sampai diversity ya, Kinesia ya. Bener nggak tuh?
Iya, Ibu. Benar. Nah, berarti sekarang kita akan masuk ke eh, entrepreneurship dan juga decision. Nah, kita akan masuk hari ini managers as decision makers. Nah, ini manager as decision maker. Oke, baik. Hari ini kita akan masuk ke materi decision making. Jadi, the essence of the job, the manager's job. Jadi, manager di sini as decision maker. Nah, decision itu apa sih? Kita mengetahui dulu decision itu apa. Decision itu adalah membuat suatu keputusan dari dua atau lebih alternatif. Jadi, ketika ada satu atau ketika ada dua atau lebih pilihan atau di sini dibilangnya alternatif, maka kita harus membuat keputusan dari mana yang harus kita pilih di antara alternatif-alternatif yang ada. Nah, ini adalah decision making process. Jadi, untuk membuat sebuah keputusan itu sebenarnya ada 5 langkah utama ya di dalam membuat keputusan. Nah, di sini disebut sebagai decision making process. Nah, 5 langkah utamanya itu adalah yang pertama itu adalah identification problem. Kemudian dilanjutkan dengan dia itu mengidentifikasi decision kriteria, kemudian menetapkan alternatif dari eh, alternatif solusi dari permasalahan tersebut, kemudian menganalisis alternatifnya dan baru pada akhirnya memilih dan mengimplementasikan alternatif yang dipilih. Nah, di sini memang kelihatannya lebih dari 5, tapi sebenarnya yang paling utama itu adalah 5 hal tadi. Atau di sini dipadatkan menjadi 4. Yang pertama itu dimulai dari identifying a problem and decision criteria and allocating weights to the criteria. Yang kedua itu ada developing, analyzing, and selecting an alternative that can resolve the problem. Kemudian implementing the selected alternative dan evaluating decision effectiveness. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan pada saat mengambil keputusan itu adalah mengidentifikasi dulu permasalahan yang ada. Kita lihat dulu masalahnya apa, kemudian setelah dilihat masalahnya, diidentifikasi masalah-masalah yang muncul ini. Mulai dari faktor penyebabnya, kemudian kenapa masalah tersebut bisa terjadi, dan mengumpulkan sumber-sumber data. Artinya mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut untuk akhirnya nanti diidentifikasi supaya bisa memunculkan kriteria-kriteria alternatif solusi. Nah, setelah masalah ini teridentifikasi nih, satu masalah teridentifikasi, lanjut selanjutnya itu adalah identifikasi decision kriteria. Jadi, kriteria keputusannya itu juga diidentifikasi. Kira-kira kriterianya apa saja. Baru setelah itu mengembangkan alternatif-alternatif. Karena decision ini kan terkait bagaimana kita itu bisa membuat sebuah keputusan dari dua atau lebih alternatif. Maka dari itu alternatifnya itu harus dibuat dulu. Misalnya ada permasalahan, sudah diidentifikasi. Biasanya kan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, penyelesaiannya bukan hanya satu, tapi ada beberapa jenis penyelesaian. Nah, di beberapa jenis penyelesaian ini tadi, itulah yang menjadi namanya alternatif atau menjadi pilihan yang akan nanti kita putuskan mana nih yang terbaik yang diambil
untuk akhirnya memecahkan masalah tersebut. Nah, jadi dibuat tuh alternatifnya alternatif A, alternatif B, alternatif C, alternatif D. Nah, alternatif ini kalau sudah dibuat, baru setiap alternatifnya dianalisis apa kekurangan, apa kelebihan, seperti itu. Kemudian setelah dianalisis setiap alternatif kekurangan dan kelebihannya, baru dari semua itu yang paling cocok, yang sesuai dengan data yang dikumpulkan di awal tadi, kemudian sesuai dengan juga kekurangan dan kelebihan yang sudah dianalisis dari setiap alternatif, itu barulah dipilih dipilih yang paling sesuai dengan penyelesaian masalah yang dibutuhkan dari identifikasi problem tadi. Nah, kalau sudah dipilih, itu diimplementasikan. Nah, di dalam implementasi tadi tentu saja ada yang perlu dikontrol, ada yang perlu dievaluasi. Nah, dari implementasi tadi, hasilnya itu dievaluasi. Dievaluasi untuk akhirnya nanti dari evaluasi ini mungkin saja akan timbul permasalahan lain. Nah, timbul permasalahan lain yang akan kembali lagi ke atas, kembali lagi ke identifikasi problem, kemudian identifikasi decision kriteria, kemudian mengembangkan alternatif, menganalisis alternatif, memilih dan mengimplementasikan, serta mengevaluasi. Jadi terus, jadi seperti siklus ya. Dalam decision making proses ini seperti siklus, di mana dimulai dari identifikasi problem awal, kemudian menentukan untuk alternatifnya apa saja. Jadi mengembangkan alternatif, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan menganalisis setiap alternatif tersebut, kelebihan kekurangan, kemudian juga adanya biaya dalam pelaksanaan alternatif tersebut kan bisa jadi ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, pembiayaan tadi juga harus ikut dianalisis mana akhirnya perusahaan itu bisa dengan efisien gitu dalam memecahkan masalah ini. Itu masuk ke dalam analisis dari setiap alternatif yang ada. Baru setelah itu alternatifnya itu dipilih. Nah, setelah dipilih tentu saja diimplementasikan. Nanti setelah diimplementasikan, dievaluasi, dan di dalam evaluasi itu tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada nih mungkin efek samping atau bisa dibilang permasalahan lain yang muncul dari pelaksanaan alternatif tersebut. Nah, karena muncul permasalahan lain, maka bisa tuh dikembalikan ke atas untuk diidentifikasi lagi problemnya. Dan terus seperti itu. Jadi selama memang suatu organisasi, suatu perusahaan itu berjalan ya, teman-teman, itu memungkinkan untuk akhirnya decision making proses ini akan terus berjalan. Decision making proses ini akan terus menjadi sebuah siklus yang tidak berhenti, di mana dari alternatif dilaksanakan memungkinkan adanya permasalahan baru yang muncul, yang harus diidentifikasi lagi dan terus seperti itu. Nah, kemudian sebentar, barusan ada yang baru konfirmasi hadir. Saya tandai dulu daripada lupa. Nah, ini adalah contohnya. Misalnya decision process, my sales reps needs a new computer. Jadi ini adalah keputusan untuk akhirnya membeli. Ada permasalahan nih. Di sini dia butuh komputer baru. Nah, butuh komputer baru. Nah, butuh komputer baru ini dia harus membeli komputer yang seperti apa. Nah, ternyata sebelum kita memutuskan membeli komputer merek apa, kita harus mengidentifikasi dulu nih kebutuhan komputernya itu sejauh mana. Oh, butuh yang memorinya besar, butuh yang visualnya atau displaynya baik, terus baterainya itu tahan lama, terus mempunyai di sini waranti itu adalah mempunyai apa namanya garansi. Kemudian juga laptopnya itu, jadi di sini dia new computersnya itu ternyata lebih ke dia mempertimbangkan beratnya. Nah, ini adalah identification decision criteria. Jadi karena dia permasalahannya di sini adalah butuh komputer, nah butuh komputernya seperti apa pertimbangannya. Nah,
Kemudian pertimbangannya adalah ternyata dari memori, display, baterai life, warranty, sama carrying weight. Nah, dari pertimbangan ini diidentifikasi apa yang paling dibutuhkan. Oh, ternyata dari hasil identifikasinya yang paling dibutuhkan itu adalah memori dan storage yang besar, baru setelah itu baterai yang tahan lama, kemudian dia beratnya itu yang sedang, dia punya garansi, dan yang paling terakhir itu yang skala prioritas terakhir itu adalah dia apa namanya eh, yang memorinya besar dan storage-nya besar. Kemudian baterainya juga tahan lama. Ini kan yang diutamakan. Jadi dari berbagai kriteria ini yang diutamakan skala prioritasnya atau disusun itu adalah utamanya adalah memori dan storage. Nah, dari sini muncul alternatif development of alternatives. Ada Toshiba ada Toshiba model strategi, kemudian ada HP Pavilion, kemudian ada Sony, kemudian ada Toshiba Cosmio, ada Dell, Apple, dan segala macam. Ini adalah merek-merek yang pada saat itu sedang ada di pasaran seperti itu. Ada Lenovo ThinkPad juga. Nah, kemudian setiap dari alternatif komputer ini itu dianalisis. Misal, mana sih yang memorinya paling besar, kemudian yang baterainya paling lama yang mana, seperti itu. Nah, setelah dianalisis nih sesuai dengan kriteria, itu baru bisa dipilih, oh ternyata yang sesuai dengan kriteria ini, yang memorinya paling besar, baru setelah itu baterainya, baru setelah itu beratnya, dan sampai dengan displaynya itu yang paling tepat adalah Toshiba Cosmio. Maka yang akan dibeli komputernya itu adalah komputer merek Toshiba. Baru nanti ketika Toshiba ini sudah dibeli, itu kan akan digunakan. Ketika digunakan dievaluasi, apa akhirnya memang komputer Toshiba ini memenuhi apa yang diharapkan dari pengambilan keputusan ini. Mungkin nanti muncul masalah, oh ternyata dia eh, displaynya bisa ditingkatkan nih. Berarti kan ada bisa atau memorinya ternyata bisa ditambah lagi. Nah, makanya nanti bisa dievaluasi itu ada tambahan berupa penambahan memori. Nah, misalnya ditambahin RAM-nya seperti itu. Jadi dibuka di bagian mesinnya ditambahin RAM-nya. Nah, itu bisa jadi evaluasi dan identifikasi permasalahan yang lain. Atau misalnya ternyata si Toshiba ini sudah beres, sudah oke gitu. Dari hasil evaluasi sudah sangat bermanfaat untuk proses operasional perusahaan. Ya sudah, berarti permasalahannya selesai sampai di penggunaan Toshiba. Nah, dari situ untuk decision making process mungkin ada kegiatan yang lain yang membutuhkan decision atau membutuhkan identifikasi permasalahan terlebih dahulu untuk akhirnya dibuat keputusannya. Jadi intinya adalah dari decision making process ini adalah urutannya. Ini urutan dalam membuat sebuah keputusan. Kemudian dari situ nanti ada evaluasi untuk akhirnya mungkin ada permasalahan baru yang muncul untuk kembali diidentifikasi. Ini bisa menjadi satu siklus yang memang terus bergerak pada saat perusahaan itu tetap menjalankan operasionalnya, decision making proses ini akan selalu ada. Karena ketika perusahaan itu tetap beroperasi, berarti kan permasalahan akan selalu muncul. Maka decision making proses ini juga akan selalu terjadi. Nah, ini adalah penjelasan ya dari masing-masing poin yang ada di sini. Jadi sebenarnya intinya itu adalah di slide nomor 3 ini. Nah, ini mulai dari identifying the problem. Nah, kemudian ada identifying decision criteria. Kemudian di sini ada allocating weight for the criteria. Jadi memang dia memberikan bobot tadi. Jadi memberikan bobot itu untuk menyusun, kalau misalnya contoh tadi pembelian komputer, menyusun skala prioritasnya. Apa sih yang penting? Kayak teman-teman beli HP aja lah. Teman-teman beli HP itu kan pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang teman-teman lakukan saat membeli HP. Misal, saya beli Apple atau beli Lenovo ya, atau saya misalnya beli Apple atau beli Asus ya, gitu kan. Itu ada pertimbangannya, butuhnya itu apa. Nah, dari situ.
Biasanya kalau butuh kamera ke merek ini, kalau butuh storage ke merek ini, atau butuh ketahanan hardware berarti ke merek ini. Itu kan beda-beda. Jadi tergantung nih, allocating weight di sini itu adalah lebih kepada membuat prioritas apa yang dianggap lebih penting seperti itu. Baru setelah itu, nih yang tadi contohnya ya, ada criterion dan juga weight-nya. Ini weight ini angka-angka ini dari mana? Ini sebenarnya keputusan secara individual aja ketika dalam menganalisis atau mengambil suatu mau mengambil keputusan untuk weight ini disesuaikan. Jadi ini lebih kepada menentukan bahasanya itu skala prioritas ya, apa yang lebih dibutuhkan. Baru setelah itu developing alternatif. Nah, developing alternatif itu nih, developing alternatifnya penilaiannya seperti ini. Jadi kan ini ada nilainya masing-masing nih, tadi ada bobotnya. Nah, dari bobot ini yang sudah ditentukan tadi, ini angkanya bisa ditentukan sendiri ya. Dari bobot ini, setiap merek yang sudah dicatat, misalnya Toshiba S100, Dell Inspiron, kemudian HP, Apple iBook, dan sampai Lenovo ThinkPad ini, dinilai di sini. Oh, Toshiba memorinya itu 10, tapi kalau Dell itu ternyata memorinya cuma 8. Kemudian HP itu secara baterai life cuma 5. Tapi ternyata Lenovo itu bisa 10 dan seterusnya. Sudah dibobotkan, nanti ini akan dijumlahkan. Nah, jumlah yang paling besar itu biasanya yang akan dipilih. Begitu. Nih, dijumlahkan totalnya ya. Nah, maka dari itu total yang paling tinggi itu apa? Total yang paling tinggi itu adalah Toshiba Cosmio, yaitu dari 49. Maka tadi pada saat pengambilan keputusan, akhirnya pemilihannya itu di Toshiba Cosmio. Begitu. Maka yang akan dibeli itu adalah Toshiba Cosmio. Karena memang dari analisis alternatif yang dilakukan, itu nilai tertinggi jatuh kepada Toshiba Cosmio tersebut. Baru nanti kalau sudah kan dibeli, kemudian diimplementasikan, dilihat nih, dievaluasi, apakah benar kinerja Toshiba Cosmio-nya itu sesuai dengan yang diharapkan. Kalau tidak, misalnya ternyata produknya produk cacat gitu, itu berarti kan jadi permasalahan baru di mana si produk cacat ini harus diapakan, kemudian harus cari pengganti atau tidak. Itu kembali lagi ke atas, kembali lagi ke sini, kembali lagi ke identification problem ketika memang dievaluasi itu ada permasalahan baru. Nah, kemudian di sini ada decision in management function. Nah, ini kan management function yang kemarin saya jelaskan, itu kan ada planning, organizing, leading, dan controlling. Ini adalah 4 function dari manajemen yang memang pasti selalu ada, pasti selalu dilaksanakan. Nah, di setiap function dari manajemen ini, dia punya keputusan yang harus memang diambil sendiri. Di sini ada listnya. Misal kita lihat dari planning. Dari planning kita lihat di sini organization long term objective. Nah, jadi kalau di planning itu biasanya keputusannya itu adalah keputusan yang memang harus dilaksanakan untuk tujuan dari perusahaan. Jadi lebih kepada keputusan-keputusan terkait dengan tujuan perusahaan. Maka di sini muncul pertanyaannya itu adalah what are the organization long-term objective? Kemudian what strategies will be achieve those objectives? Kemudian what should the organization short-term objectives be? Kemudian how difficult should individual goals? Jadi kalau di planning, keputusan-keputusan yang diambil di dalam function planning itu tidak jauh-jauh dari keputusan terkait tujuan perusahaan, terkait goal dari perusahaan, dan bagaimana mencapai dan bagaimana cara mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Seperti yang pertama ini, apa tujuan jangka panjang perusahaan, kemudian apa strategi dari perusahaan yang akan dilaksanakan, dan kemudian apa tujuan jangka pendek dari perusahaan. Jadi lebih kepada tujuan-tujuan. Kemudian yang kedua, organizing, yang function berupa organizing.
how many employees should I have report directly to me? Kemudian, how much centralization should there be in the organization? How should jobs be designed? And when should the organization implement a different structure? Nah, jadi di organizing ini itu decision atau keputusan-keputusan yang diambil itu lebih kepada pengorganisasian organisasi tersebut. Jadi berapa banyak employee yang harus ada, kemudian bagaimana sistem pelaporan di dalam organisasi tersebut adalah apakah sentralisasi atau desentralisasi. Kemudian job desk-nya itu apa saja untuk setiap divisi di dalam perusahaan tersebut. Nah, itu adalah keputusan-keputusan yang harus diambil di dalam function organizing. Kemudian function yang ketiga itu ada leading. Nah, leading itu lebih kepada proses kepemimpinan dari manajer tersebut. Misal, pertama, how do I handle employees who appear to be low in motivation? Jadi bagaimana sih seorang pemimpin itu harus mentreatment karyawan yang memang kehilangan motivasi atau motivasinya rendah di dalam bekerja. Kemudian, what is the most effective leadership style in a given situation? Jadi, style apa yang paling pas untuk digunakan di dalam memimpin organisasi tersebut? Dan how will a specific change affect worker productivity? Jadi, treatment apa sih yang bisa mengubah atau bisa mempengaruhi produktivitas dari karyawan? Apakah memang treatment diberikan reward? Maksudnya, dia diiming-imingi reward nih kalau bisa bekerja dengan baik, atau dia diiming-imingi punishment ketika dia memang bekerjanya tidak baik. Nah, perubahan yang seperti apa atau treatment yang seperti apa yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, when is the right time to stimulate conflict. Jadi terkadang untuk akhirnya bisa membuat dinamika, membuat suatu tim, membuat suatu divisi itu menjadi lebih dinamis, gitu ya, itu butuh ada stimulasi kayak semacam aksi sosial gitu untuk akhirnya bisa menciptakan kerjasama dalam tim, bisa menciptakan dinamika di dalam tim, menciptakan tim yang lebih dinamis dan lebih cepat gitu dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, itu kurang lebih adalah keputusan-keputusan yang perlu diambil dalam proses leading. Dan yang terakhir itu adalah controlling. Nah, di controlling itu juga ada keputusan-keputusan yang perlu diambil. Misalnya, what activities in the organization need to be controlled. Jadi, kegiatan apa di dalam perusahaan yang memang perlu dikontrol gitu. Misalnya mulai dari produksi, kemudian pelaksanaan marketing, sampai akhirnya pencatatan keuangan pun perlu dikontrol. How should that activities be controlled? Nah, bagaimana gitu aktivitas-aktivitas tersebut itu dikontrol, caranya bagaimana pengontrolannya seperti itu. Kemudian when is a performance deviation significant? Nah, bagaimana pengukuran kalau performance-nya itu memang sudah signifikan atau kinerjanya sudah signifikan. Dan what type of management information system should be the organization have? Dan juga di dalam controlling itu sistem informasi yang seperti apa yang bisa digunakan untuk mengontrol perusahaan. Nah, ini adalah contoh-contoh keputusan yang harus diambil oleh seorang manajer dalam melaksanakan fungsi dari manajemen yang ada 4, yang ada planning, organizing, leading, dan controlling. Jadi dalam setiap fungsi ini, keputusan yang diambil pun berbeda, tergantung dengan fungsi manajemen yang dijalankan. Nah, di dalam making decision itu juga harus menggunakan rationality atau rasionalitas dari manajer. Jadi, manajer make consistent value maximizing choices with specific constraint. Jadi memang di dalam mengambil keputusan itu manajer harus bersifat secara rasional. Jadi tidak boleh tuh akhirnya mengambil keputusan hanya berdasarkan intuisi saja, boleh berdasarkan intuisi, tapi juga harus bersifat secara rasional. Nah, assumption of rationality itu seorang manajer bisa mengambil keputusan secara rasional jika satu problemnya itu
jelas dan tidak ambigu. Maka tadi pada saat decision making proses itu perlu yang namanya mengidentifikasi masalah. Supaya apa? Supaya permasalahan yang ada itu bisa jelas dan tidak ambigu. Artinya tidak ambigu itu tidak menimbulkan multitafsir. Maka si permasalahan ini di awal perlu akhirnya diidentifikasi dulu supaya pihak-pihak yang perlu mengambil keputusan itu di dalam pikirannya itu antara satu orang dengan orang lain itu sudah mempunyai mindset yang sama sehingga tidak ambigu gitu loh antara satu orang dengan orang lain. Maka memang the statement of the problem must be clear. Artinya permasalahan ini harus jelas. Dan kalau nggak jelas harus diidentifikasi dulu untuk mencari akar permasalahannya supaya pengambilan keputusan itu bisa rasional. Kemudian tetap harus sesuai dengan goal yang harus dicapai oleh perusahaan. Nah, all alternatives and consequences are known. Jadi setiap alternatif tadi kan juga dianalisis ya. Ada konsekuensi-konsekuensi yang muncul dari dari munculnya setiap alternatif yang ada. Maka itu harus jelas supaya ketika dalam pengambilan keputusan itu memang bisa mengambil keputusan secara rasional dan secara baik. Oke, sebentar. Sepertinya internet saya yang device satunya hilang. Bentar ya. Jadi hilang share screen-nya. Saya sambungkan lagi dulu. Bentar. Oke, saya kembali. Saya izin share screen lagi ya teman-teman. Maaf atas kendala jaringannya. Eh, Nah, kita kembali lagi kepada pembahasan kita yang terakhir tadi. Bagaimana memang bisa membuat keputusan yang rasional. Tadi yang pertama itu adalah permasalahan yang ada itu harus clear dulu. Dan permasalahannya itu tidak ambigu. Maka terkadang di dalam perusahaan itu kan yang mengambil keputusan itu kan bukan satu orang ya. Tapi yang mengambil keputusan itu bisa lebih dari satu orang. Nah, di si permasalahan tadi itu harus jelas dan juga tidak ambigu. Artinya setiap orang atau setiap pihak yang mengambil keputusan itu harus bisa mempunyai pemahaman yang sama terhadap permasalahan tersebut. Makanya pada saat decision making kriteria, hal pertama yang dilakukan itu adalah mengidentifikasi permasalahan yang memang
muncul seperti itu. Jadi diidentifikasi dulu. Kemudian antara satu orang dengan orang yang lain itu disamakan dulu persepsinya untuk akhirnya bisa mengambil keputusan secara bersama. Kemudian jangan lupakan ketika mengambil keputusan itu tetap disesuaikan dengan goal dari perusahaan. Kemudian juga terkait alternatif. Alternatif yang dibuat itu juga harus diidentifikasikan ya tadi ya. Dianalisis gitu. Konsekuensi yang mungkin muncul itu seperti apa. Seperti itu. Kemudian yang mungkin muncul seperti apa dan setiap yang mengambil keputusan itu harus paham konsekuensi-konsekuensi yang ada. Seperti itu baru dari situ preferensinya itu juga harus clear. Artinya kecenderungan untuk mengambil alternatif yang mana itu juga harus jelas. Kenapa alasan kenapa mengambil alternatif tersebut itu harus jelas. Nah, alternatifnya tadi juga preferensinya juga harus konstan dan juga stabil. Nah, kemudian meminimalkan biaya yang memang dikeluarkan dalam pengambilan keputusan tersebut dan final choice atau pilihan finalnya itu harus memaksimalkan pencapaian dari tujuan perusahaan. Nah, dari sini ketika ini semua berhasil dipenuhi, maka akan dapat terwujud pengambilan keputusan yang rasional. Nah, selain pengambilan keputusan yang rasional, ada juga terkadang pengambilan keputusan itu yang dia itu rasional, tapi rasionalnya itu terbatas gitu loh. Karena memang ada batasan-batasan. Nah, disebutnya itu sebagai bounded rationality. Artinya adalah di dalam mengambil keputusan itu ada batasan-batasan. Sehingga hal-hal yang ada di sini itu tidak bisa terpenuhi semua. Nah, ini menyebabkan pengambilan keputusan itu bukan lagi rasional, tetapi pengambilan keputusannya itu berubah menjadi bounded rationality making decision. Artinya memang ada batasan-batasan yang memang membatasi pengambilan keputusan sehingga dia tidak benar-benar bisa serasional ketika seluruh poin ini terpenuhi. Nah, kemudian the role of intuition. Nah, tadi selain mengambil yang saya tadi sudah sedikit singgung, dalam pengambilan keputusan selain kita mengedepankan rasionalisasi, artinya mengambil keputusannya itu berdasarkan data, mengambil keputusannya itu berdasarkan data, kemudian berdasarkan data-data yang ada, berdasarkan juga rasionalitas. Di dalam pengambilan keputusan itu juga terkadang melibatkan intuisi. Jadi ada peran intuisi di situ. Nah, kalau intuisi itu kan lebih kepada sesuatu yang dia tidak kelihatan ya. Dia juga tidak bisa diukur gitu, tidak kayak rasionalitas yang memang ada bisa dilihat secara kuantitatif. Tapi kalau intuisi itu kan lebih kepada sesuatu yang soft skill yang dia itu memang semakin tajam intuisi ketika dia memang pengalamannya makin banyak begitu. Nah, biasanya orang yang punya intuisi yang tajam, intuisi yang kuat itu sudah sering mengalami berbagai permasalahan yang itu dijadikan sebagai bahan pembelajaran, dijadikan sebagai guru yang digunakan untuk mengambil keputusan untuk permasalahan-permasalahan yang mungkin beririsan, sejenis, atau bahkan sama di masa yang akan datang. Nah, intuisi ini juga penting dalam pengambilan keputusan. Jadi, intuitive decision making itu adalah making decision on the basis of experience, feelings, and accumulated judgment. Jadi memang di sini yang saya bilang tadi, ini kalau yang rasional itu kan bisa dilihat berdasarkan data-data yang ada, berdasarkan informasi-informasi yang sudah dikumpulkan. Tetapi kalau intuisi atau intuitive decision making, pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi, itu lebih kepada berdasarkan pengalaman, berdasarkan perasaan, berdasarkan hasil berkomunikasi dengan pihak-pihak lain yang bisa dijadikan dasar untuk akhirnya mengambil keputusan. Begitu. Kalau misalnya nih pihak ini atau individu ini mau mengambil keputusan ternyata pengalamannya belum banyak. Nah, dia bisa nih ngobrol sama atasannya atau ngobrol sama mungkin rekan yang sudah berpengalaman untuk akhirnya bisa mengambil keputusan. Nah, itu adalah salah satu jenis pengambilan keputusan yang mengedepankan intuisi atau intuitive decision making.
Nih, apa sih intuisi itu? Nah, intuisi itu nih, apa namanya, untuk definisinya itu ada di dalam bagian ini. Jadi intuisi itu yang pertama itu adalah experience based decision. Jadi dia mengambil keputusannya itu berdasarkan their past experiences. Jadi berdasarkan pengalaman di masa lampau. Kemudian yang kedua itu affect initiative decision. Jadi managers make decision based on feelings or emotions. Jadi memang dia mengambilnya keputusannya itu berdasarkan feeling gitu loh. Apa yang dia rasakan dari lingkungan sekitarnya. Kemudian ada juga cognitive based decision. Jadi manajer itu mengambil keputusan itu berdasarkan skill, knowledge, and training. Nah, sebenarnya yang cognitive based decision berdasarkan skill, knowledge, sama training ini ya tidak jauh dari pengalaman ya, karena skill, knowledge, training itu kan adalah kejadian di masa lalu yang dialami oleh seseorang, yang akhirnya berdasarkan kejadian di masa lalu tersebut, dia bisa mengambil keputusan. Kemudian ada juga subconscious mental processing. Manager use data from subconscious mind to help them to make decision. Seperti itu. Dan yang terakhir, value or ethics based decision. Jadi mengambil keputusannya itu mempertimbangkan atau berdasarkan etika-etika yang berlaku di masyarakat, berdasarkan norma-norma yang ada, atau berdasarkan juga culture atau budaya yang ada di dalam organisasi tersebut begitu. Jadi intuisi di sini itu memang pengambilan keputusan yang lebih berdasarkan pengalaman masa lalu, kemudian berdasarkan juga tadi perasaan dan juga akumulasi judgment, artinya akumulasi penilaian terhadap alternatif tersebut. Alternatif. Nah, itu tadi ya, jadi pengambilan keputusan itu bisa bersifat rasional, artinya berdasarkan data-data yang ada gitu, bisa diukur menggunakan angka gitu ya, atau memang bisa juga berdasarkan intuisi. Intuisi itu lebih kepada memang pengalaman masa lalu, lebih berdasarkan soft skill yang dimiliki oleh individu tersebut, atau memang berdasarkan feeling atau emotion yang dirasakan oleh individu atau pihak yang harus mengambil keputusan ini. Nah, selain tadi kita kan sudah mengetahui nih proses dari decision making. Kemudian kita juga sudah mengetahui jenis-jenis decision making. Ada yang intuitive decision making, ada yang rational decision making. Nah, kita juga perlu mengetahui types of problems and decision. Jadi ada problem yang memang dia itu structured problem, artinya dia itu pernah terjadi sebelumnya dan memang dia itu muncul di dalam proses operasional perusahaan dan biasanya ini permasalahan yang berulang gitu loh. Nah, permasalahan yang tidak bisa dihindari dan biasanya berulang. Misal perusahaan itu dapat komplain dari pelanggan. Itu kan bukan sesuatu bisa dihindari, tapi itu biasanya suatu permasalahan yang berulang ketika memang standar yang dibuat oleh perusahaan itu tidak terpenuhi. Kayak gitu. Jadi dia itu biasanya adalah permasalahan-permasalahan yang berulang. Kemudian ada juga program decision. Jadi nah, jadi dari permasalahan yang berulang tadi, tentu saja akan ada pengambilan keputusan yang berulang yang bisa dihandle dari routine approach. Artinya bisa dihandle dari pendekatan yang secara rutin. Misalnya, kalau tadi ada customer complaint, itu kan biasanya sudah ada SOP atau standar operating procedure untuk akhirnya bisa menangani permasalahan tersebut, bisa menangani komplain tersebut. Jadi misal kalau ada customer complaint, oh ada customer komplain, diterima dulu komplainnya, kemudian dicatat, kemudian komplain tersebut diteruskan kepada bagian yang berkepentingan. Nah, dari situ baru komplain tersebut ditangani. Nah, itu adalah permasalahan-permasalahan yang memang berulang dan bisa diselesaikan dengan rutin approach atau pendekatan secara rutin. Artinya memang sudah ada gitu. Misalnya tadi adanya SOP atau standar operating procedure di dalam perusahaan. Nah, nih program decision yang tadi saya masuk tuh ada policy atau kebijakan. Setiap perusahaan kan biasanya udah ada kebijakannya ya. Jadi memang sudah
general guideline gitu untuk akhirnya membuat keputusan tersebut. Kemudian prosedur di sini tadi yang saya bilang contohnya SOP atau Standard Operating Procedure. Dan ada juga rule atau peraturan. Biasanya kan perusahaan udah ada peraturan ya. Jadi ketika misal tadi contohnya customer complain, selain tadi di komplainnya itu diatasi dengan Standard Operating Procedure, biasanya perusahaan itu udah punya peraturan. Komplain-komplain mana yang oh ya ini bisa misal komplain dia barang yang diterimanya cacat. Berarti sesuai peraturan perusahaan, barang yang cacat tadi akan diganti 2 kali lipat. Atau barang yang cacat tadi akan dikembalikan uangnya, seperti itu. Nah, itu tergantung dengan peraturan dari perusahaan. Nih, tadi contohnya misalnya, accept all customer return merchandise. Prosedurnya follow all step for completing merchandise return documentation. Rules-nya adalah managers must approve all refund over $50. No credit purchases are refunded for cash. Nah, ini tadi ya. Jadi misalnya ada structure problems. Contohnya tadi ada komplain dari pelanggan. Misalnya barangnya ternyata cacat atau barangnya tidak berfungsi, maka dari hal-hal yang sudah ada di dalam perusahaan berupa policy, prosedur, dan rule tadi bisa untuk digunakan mengambil keputusan. Misalnya apa? Misal tadi ada barang yang cacat. Nah, polisinya adalah menerima nih return atau menerima retur barang dari customer. Prosedurnya ya tentu saja harus mengikuti SOP yang ada untuk bisa melaksanakan retur tadi. Misalnya barangnya harus dikirimkan lagi, kemudian nanti disesuaikan dengan rule perusahaan. Apakah barangnya diganti dengan barang yang baru, atau barangnya diganti dengan barang baru tapi 2 kali lipat, atau memang dikembalikan uangnya. Dan juga harus memperhatikan peraturan seperti misalnya, oh ternyata si customer tadi beli barangnya pakai kredit nih. Oh dia berarti tidak boleh tuh dikembalikan dengan cash. Mungkin harus dikembalikan dengan barang. Baru kalau misalnya beli barangnya pakai cash, kalau customernya menuntut untuk pengembalian barang cash dengan uang tunai berarti boleh. Nah ini adalah contoh penyelesaian permasalahan tadi. Kalau misalnya permasalahannya itu adalah permasalahan yang struktural. Artinya permasalahan yang memang sudah ada cara pemecahannya. Mulai dilihat dari kebijakan yang berlaku, prosedur yang berlaku, dan juga peraturan yang ada di dalam perusahaan. Nah, tapi di sisi lain ada juga permasalahan yang dia itu unstructured problems. Kalau tadi pertama kita punya structured problems, di sini kita juga punya yang namanya unstructured problems, di mana permasalahan tersebut itu adalah permasalahan baru yang mungkin sebelumnya belum pernah terjadi. Misal apa? COVID-19. Nah, COVID-19 itu kan adalah sebuah permasalahan baru ya, yang muncul di perusahaan-perusahaan. Nah, jadi ancaman pandemi COVID-19 itu merupakan permasalahan baru yang belum pernah terjadi nih sebelumnya. Nah, itu berarti kan membutuhkan eh, pengambilan keputusan yang khusus gitu. Tidak bisa lagi melihat policy, tidak bisa lagi melihat rule, tidak bisa lagi melihat prosedur. Jadi memang decision-nya pun non-program decision. Artinya adalah keputusan-keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang unik. Nah, misalnya apa tadi COVID-19, mungkin akhirnya perusahaan itu dalam menghadapi permasalahan COVID-19 nih, gimana ya caranya perusahaan tetap bisa beroperasi, tetapi dia itu ternyata tidak harus menjaga physical distancing karena COVID-19. Maka keputusan yang diambil ada hybrid atau ada bekerja secara online atau yang kita kenal sebagai WFO, WFH atau work from home. Nah, itu kan sebenarnya work from home, kemudian work from anywhere, itu kan sesuatu yang memang munculnya itu baru ketika ada pandemi COVID-19. Nah, tadi berarti si pandemi COVID-19 ini adalah contoh unstructured problem, di mana si unstructured problem ini juga untuk penyelesaiannya itu berupa non-program decision. Artinya bahwa memang tidak bisa diselesaikan dengan standar operating procedure yang biasa, ataupun tidak bisa diselesaikan dengan policy ataupun rules yang sudah ada di perusahaan. Harus dicari lagi nih penyelesaiannya itu seperti apa. Karena
problems yang terjadi atau permasalahan yang terjadi itu adalah permasalahan yang baru dan tidak biasa terjadi atau mungkin bahkan dia benar-benar baru terjadi saat itu seperti itu. Nah, ini adalah perbedaan program and non-program decision. Nah, karakteristiknya adalah type of problemnya biasanya structure. Kalau non-program decision itu unstructured. Kemudian ada managerial level. Itu program decision-nya itu lower level. Kemudian non-program decision-nya upper level. Kemudian frekuensinya biasanya repetitif atau rutin. Kalau non-program decision itu biasanya dia itu baru dan tidak biasa. Kalau misalnya yang program decision, itu informasinya itu biasanya sudah tersedia, tinggal akhirnya mengikuti prosedur yang ada. Nah, kalau yang non-program decision, biasanya itu dia informasinya itu nggak komplit gitu, dan terkadang terkesan ambigu. Karena tadi, ini permasalahan yang jarang terjadi, bukan jarang terjadi, bahkan tidak pernah terjadi. Jadi untuk decision-nya itu pun informasinya itu nggak lengkap begitu. Kemudian goals-nya kalau program decision itu clear dan spesifik. Kalau non-program decision itu tergantung based on dari kondisi yang ada. Time frame for solution itu biasanya kalau program decision itu lebih kepada short time atau short period. Tapi kalau non-program decision biasanya relatively long. Dan yang terakhir solution relies on, kalau misalnya program decision itu solusinya itu biasanya sudah ada di prosedur perusahaan, sudah ada di peraturan perusahaan, sudah ada di kebijakan perusahaan. Tapi kalau non-program decision itu lebih kepada judgment dan juga creativity untuk menghadapi permasalahan yang belum pernah terjadi itu. Jadi ini penting untuk akhirnya untuk membuat keputusan yang terprogram ataupun tidak, itu kita harus melihat karakteristik dari decision tersebut seperti itu ada di tabel ini begitu. Saya izin minum ya. Nah, kemudian di dalam pengambilan keputusan, itu juga kita harus melihat condition atau situasi lingkungan dari pengambilan keputusan tersebut. Ada yang situasinya itu dia pasti atau certainty, ada yang situasinya uncertainty. Biasanya kalau situasinya uncertainty atau tidak pasti itu cenderung beresiko. Maka di sini condition yang ada itu ada certainty dan ada risk. Artinya ada situasi yang pasti, ada situasi yang beresiko. Nah, bedanya apa? Tentu situasi yang pasti itu misalnya a situation in which a manager can make an accurate decision because the outcome of every alternative choice is known. Nah, kalau risk, a situation yang kebalikannya. Kalau di certainty, si pengambil keputusan ini, si decision maker ini mengetahui gitu apa namanya setiap alternatif dan setiap konsekuensi dari alternatif tersebut. Tapi kalau risiko itu biasanya alternatif yang ada itu ada probabilitas yang memang dia itu nggak pasti gitu loh. Jadi jatuhnya lebih beresiko. Jadi kalau yang certainty itu alternatifnya itu konsekuensinya itu diketahui pasti bahwa oh ya ketika ngambil keputusan A maka konsekuensinya B. Ketika ngambil keputusan C maka konsekuensinya D. Tapi kalau yang beresiko itu biasanya ketika ngambil keputusan A mungkin nanti akan terjadi seperti ini. Kalau ngambil keputusan B oh mungkin akan terjadi seperti ini. Kan mungkin tadi itu kan ada ketidakpastian di situ. Sehingga memang situasi yang ada itu jauh lebih beresiko atau menimbulkan resiko tersendiri dibandingkan memang dengan kondisi yang ketika mengambil keputusan dengan kondisi yang pasti. Begitu. Jadi memang di dalam suatu organisasi, di dalam suatu perusahaan, pada saat pengambilan keputusan itu mungkin terjadi kondisi yang ada di ambang kondisi ketidakpastian sehingga dalam pengambilan keputusannya harus berhadapan dengan resiko-resiko yang muncul seperti itu. Nah, nah tadi kalau ini kan
certainty, risk, dan juga terakhir tadi yang uncertainty ya. Artinya memang benar-benar informasinya itu parah banget. Artinya informasinya itu benar-benar limited. Jadi kondisi dalam pengambilan keputusan itu ada 3 tadi. Ada certainty, risk, dan juga uncertainty. Sebenarnya risk dan uncertainty ini beda tipis ya. Bedanya kalau risk itu at least kita tahu probabilitas konsekuensi yang akan terjadi atau konsekuensi yang mungkin terjadi itu kita tahu. Cuman kalau uncertainty itu biasanya adalah memang benar-benar nggak pasti. Bahkan konsekuensi dari keputusan atau alternatif decision yang akan kita ambil itu nggak ketahuan. Jadi memang ini seperti tingkatan yang paling enak ya tentu saja ngambil keputusan ketika kondisinya itu pasti. Nah, yang kedua yang agak berbahaya itu ketika kondisinya beresiko atau yang paling berbahaya itu ketika mengambil keputusan dengan kondisi yang tidak pasti atau uncertainty. Nah, tadi kan sudah ada proses pengambilan keputusan, jenis permasalahan, kemudian jenis pengambilan keputusan yang ada rasional dan juga ada eh, rasional dan ada intuitive decision making. Kemudian juga ada bagaimana si decision tadi ini terprogram atau tidak, dan juga kondisi dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir itu adalah style atau gaya dalam mengambil keputusan seperti itu. Ada beberapa gaya dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu dari melihat dari cara berpikirnya. Nah, cara berpikirnya itu apakah nih yang pertama itu lebih memang logical ya. Jadi rasional, orderly, dan konsisten. Atau memang bisa juga pengambilan keputusan itu lebih mengandalkan intuisi, kemudian lebih kreatif dan hasilnya itu unik seperti itu. Nah, dari dimensi pengambilan keputusan atau gaya pengambilan keputusan itu juga ada toleransi terhadap ambiguitas. Jadi toleransi terhadap ketidakpastian. Ada yang low tolerance dan ada yang high tolerance. Jadi ada yang memang toleransinya rendah, ada yang toleransinya tinggi. Jadi biasanya kalau misalnya gayanya itu toleransinya rendah, dia itu pasti membutuhkan banyak data, membutuhkan data-data pasti untuk akhirnya mengambil keputusan. Tapi kalau misalnya toleransinya tinggi, itu biasanya memang dengan data yang terbatas pun dia mengandalkan intuisinya kan, itu tetap bisa mengambil keputusan. Nah, dari yang tadi ways of thinking dan juga tolerance of ambiguity itu ada tipe-tipe pengambilan keputusan. Ada directive, ada analitik, ada konseptual, dan ada behavioral. Nah, kalau yang directive itu adalah dia menggunakan informasi yang minimal dan mempertimbangkan berbagai alternatif. Kalau analitik, dia itu membuat keputusan dengan sangat hati-hati di dalam situasi yang memang unik gitu. Jadi dia memang mengambil keputusannya hati-hati. Nah, ada juga orang yang dia itu dalam pengambilan keputusan itu lebih konseptual. Artinya maintain a broad outlook and consider many alternatives in making decision. Jadi dia di dalam kepalanya itu mengkonsep gitu berbagai alternatif yang ada dan dia itu melihat apa ya, melihat jauh ke depan seperti itu dalam pengambilan keputusan. Dan kemudian yang terakhir itu behavioral atau perilaku. Jadi dia menghindari konflik by working well with others and being receptive to suggestion seperti itu. Nah, ini adalah tipe-tipe dari decision maker atau tipe-tipe dari pengambil keputusan. Ada yang dia ngambil keputusan secara langsung. Jadi walaupun informasinya cuma sedikit gitu, dia tetap mempertimbangkan sedikit alternatif dan langsung mengambil keputusan saat itu juga. Atau dia itu yang tipenya analitik. Kalau analitik dia biasanya butuh data yang banyak, butuh data yang pasti, baru dia tuh mengolah data tersebut dan mengambil keputusan ketika memang sudah merasa yakin. Dan yang ketiga itu konseptual. Biasanya dia lebih memandang jauh ke depan gitu. Jauh ke depan kira-kira
kalau keputusan ini diambil nanti ke depannya akan ada apa ya. Nah, itu lebih konseptual. Yang terakhir itu adalah behavioral. Artinya dia dalam pengambilan keputusan itu mempertimbangkan hubungan atau interaksi sosial di sekitarnya. Sehingga dia menghindari konflik. Jadi mengambil keputusan yang memang akhirnya bisa mengakomodir hampir semua kebutuhan di lingkungannya. Begitu. Nah, ini kalau dihubungkan antara tolerance for ambiguity dan juga rasional atau intuitif atau akhirnya ways of thinking, ini adalah yang tadi nih analitik, konseptual, direktif, behavioral. Biasanya kalau yang direktif itu dia toleransi untuk ambiguity-nya itu cukup rendah gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang analitik dia tinggi. Tapi untuk way of thinking-nya itu dia lebih ke rasional nih yang analitik. Tapi kalau yang konseptual sampai behavioral, dia itu lebih mengandalkan intuisi seperti itu. Jadi yang sisi sini lebih rasional, yang sisi sini itu lebih mengandalkan intuisi. Nah, kalau untuk tolerance of ambiguity, yang direktif sama behavioral, itu tolerance for ambiguity-nya itu rendah. Tapi untuk analitik dan konseptual, dia toleransi untuk ambiguity-nya itu tinggi. Begitu bacanya. Nah, tapi dalam pengambilan keputusan, itu juga ada beberapa hal yang memang terkadang membuat pengambilan keputusan itu menjadi error atau bias, seperti itu. Oke, baiklah kita lanjut. Jadi di dalam pengambilan keputusan itu terkadang juga ada beberapa hal yang menyebabkan pengambilan keputusannya itu menjadi error atau bias ya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang membuat sebuah pengambilan keputusan itu menjadi error atau bias. Nah, misalnya terlalu percaya diri. Nah, dia itu biasanya yang terlalu percaya diri itu biasanya kalau pengambilan keputusannya itu secara direktif. Karena pengambilan keputusan direktif itu kan dia mengambil keputusannya dalam waktu singkat ya. Kemudian informasinya pun juga sedikit. Terus habis itu juga dia alternatifnya pun sedikit. Nah, biasanya tuh dia terlalu overconfidence, artinya terlalu percaya diri bahwa keputusan yang dia ambil itu adalah keputusan yang benar. Padahal terkadang pengambilan keputusan itu nggak boleh buru-buru, harus mengumpulkan data-data yang ada dulu, baru bisa mengambil keputusan secara utuh gitu loh. Nah, tapi karena terlalu percaya diri tadi overconfidence, nah maka itu bisa menyebabkan pengambilan keputusan itu menjadi error atau bias. Atau juga di sini ada immediate gratification, apalagi ya di sini ada selective perception, terus kemudian ada juga sunk cost, kemudian dia self-serving, artinya pengambilan keputusannya itu hanya apa ya bahasanya hanya mengandalkan atau hanya memperhatikan kepentingan diri dan golongan, sebagian golongan tidak memperhatikan kepentingan umum. Nah, self-serving, kemudian ada sunk cost, ada randomness, dan ini adalah berbagai jenis faktor di sini. Nah, ini ada ininya nih, ada penjelasannya nih. Nah, ini adalah berbagai jenis faktor yang memungkinkan suatu pengambilan keputusan itu menjadi error dan bias. Nah, di sini misalnya ada heuristic, artinya using rules of thumb to simplify the decision making. Jadi artinya dalam pengambilan keputusan itu
boleh gitu membuat masalah itu menjadi lebih simpel, atau di dalam pemecahan masalah itu mengasumsikan bahwa permasalahan itu simpel gitu ya. Tapi tidak boleh terlalu mensimplify, artinya tidak boleh terlalu, kalau memang permasalahannya rumit atau permasalahannya kompleks, ya sudah diakui saja bahwa permasalahan itu kompleks, tapi tidak boleh terlalu mensimplify decision making, artinya menyederhanakan. Bisa dibilang sebenarnya menyederhanakan pengambilan keputusan yang berlebihan itu kayak menyepelekan ya, menyepelekan pengambilan keputusannya, sehingga tadi pengambilan keputusan karena terlalu disepelekan, ah ini mah gampang, atau ah ini mah begini aja juga nanti selesai. Nah, penyepelean yang seperti itu memungkinkan tadi pengambilan keputusan itu bisa menjadi error atau bias. Kemudian ada juga overconfidence yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi memang terlalu percaya diri dengan data yang sedikit, merasa bahwa oh ya ini bisa gitu saya selesaikan, atau cukup nih pengambilan keputusan seperti ini saja, seperti itu. Nah, kemudian ada immediate gratification bias, choosing alternatives that offer immediate rewards and that to avoid immediate cost. Jadi mengambil keputusan yang memang dirasa memberikan apa ya, memberikan reward yang lebih dulu gitu. Jadi dia hanya memikirkan rewardnya saja dalam pengambilan keputusan, atau memikirkan enaknya saja dalam mengambil keputusan memilih alternatif. Misalkan alternatif kan ada kekurangan, ada kelebihan, ada keuntungan, ada kerugiannya kan. Tadi di dalam proses pengambilan keputusan itu dianalisis. Nah, ketika itu dianalisis, dia hanya melihat nih enak-enaknya aja atau keuntungannya aja gitu, tapi tidak memperhatikan cost yang mungkin saja muncul ketika alternatif itu diimplementasikan. Jadi karena merasa oh ya ini kayaknya akan lebih menghasilkan atau akan lebih mengatasi permasalahan lebih dulu, tapi ternyata ada cost tersembunyi atau ada cost yang tidak dipertimbangkan di dalam pengambilan keputusan itu. Kemudian anchoring effect, resetting on initial information and ignoring subsequent information. Jadi memang hanya melihat informasi itu dari informasi secara kulitnya aja. Dia tidak menganalisis informasinya sampai ke dalam-dalamnya. Jadi ketika mendapatkan masukan ini, oh langsung diambil mentah-mentah gitu. Tidak dianalisis lebih dalam apakah informasi itu benar, atau di balik informasi itu ternyata ada hal lain yang jauh lebih penting. Kemudian ada selective perception bias. Jadi selecting, organizing, and interpreting events based on the decision maker bias perception. Jadi persepsi terhadap permasalahan, persepsi terhadap alternatif yang memang dipilih itu dia itu salah atau bias, artinya persepsinya itu tidak sesuai begitu. Nah, perception yang tidak sesuai tadi itu akan membuat pengambilan keputusan tadi menjadi bias, karena ketika persepsi terhadap alternatifnya itu tidak tepat, maka kan alternatif yang dipilih itu bisa jadi salah atau bisa jadi kurang tepat begitu, sehingga menyebabkan decision making-nya menjadi bias ataupun error. Kemudian ada confirmation bias, seeking out information that reaffirms past choices and discounting contradictory information. Jadi memang ketika mencari informasi untuk akhirnya mengambil alternatif gitu ya, itu dilihatnya bahwa oh ya ini permasalahan pernah terjadi sebelumnya. Kemudian permasalahan ini sudah diselesaikan dengan alternatif ini. Tapi ternyata alternatif ini itu tidak serta-merta bisa gitu diaplikasikan di permasalahan yang sama pada saat sekarang ini. Karena misal apa perbedaan kondisi itu mungkin sudah dilaksanakan 10 tahun yang lalu, sekarang kan kondisinya sudah berbeda, jadi alternatif itu sudah tidak bisa dilaksanakan lagi. Nah, itu bisa dibilang sebagai confirmation bias, akhirnya yang dulu bisa jadi solusi, belum tentu sekarang juga bisa dijadikan solusi walaupun permasalahannya mirip. Karena tadi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, misal kondisi yang berbeda, atau kondisi lingkungan yang berbeda, atau kondisi karyawan yang berbeda, seperti itu. Kemudian ada lagi framing bias, artinya selecting and highlighting certain aspect of a situation
while ignoring other aspect. Jadi ketika kita memframe, ketika kita mengidentifikasi permasalahan, ketika kita menganalisis alternatif, yang kita lakukan itu untuk beberapa aspek itu tidak pas atau tidak tepat, sehingga menyebabkan framing dari permasalahan atau framing dari alternatifnya tadi menjadi kurang tepat. Kemudian ada availability bias. Artinya losing decision making objectivity by focusing on the most recent event. Jadi memang fokus dari permasalahannya kan tadi diidentifikasi. Nah, fokus dari identifikasi permasalahan tadi tidak tepat, sehingga yang harusnya tadinya fokus ke aspek yang B ternyata malah fokus ke aspek yang A. Ternyata yang lebih perlu diselesaikan dulu itu adalah aspek yang B. Jadi kesalahan fokus di dalam mengidentifikasi permasalahan, kesalahan fokus dalam mengidentifikasi alternatif itu akan menyebabkan decision making-nya menjadi error. Dan kemudian representation bias, drawing analogies and seeking identical situation when none exist. Jadi ketika memang permasalahan itu belum pernah terjadi, kan pengambilan keputusannya memang tidak bisa berdasarkan pengalaman yang sudah ada atau tidak bisa berdasarkan kejadian yang sudah lampau. Maka untuk akhirnya menyelesaikan masalah tersebut biasanya dianalogikan atau diidentifikasi mana sih yang paling similar atau paling mirip. Nah, ketika melakukan analogi, ketika melakukan identical situation itu salah gitu analoginya atau analoginya kurang tepat sehingga menyebabkan tadi pengambilan keputusannya juga jadi error atau akhirnya memang tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan kemudian ada juga randomness bias. Randomness bias ini adalah creating unfounded meaning out of random events. Jadi memang randomness bias ini adalah ketika terjadi sesuatu hal-hal yang random gitu dalam proses pengambilan keputusan. Nah, kemudian yang 3 terakhir itu ada sunk cost error, self-serving bias, dan ada hindsight bias. Jadi kalau sunk cost errors itu adalah forgetting that current action cannot influence past events and relate only the future consequence. Jadi lupa gitu loh pada terhadap tadi sih dia itu ketika memutuskan itu hanya melihat yang keuntungannya saja, tapi melupakan cost yang akan terjadi ketika keputusan itu diambil. Kemudian ada self-serving bias, artinya tadi dia itu lebih mengambil keputusan itu untuk memenuhi atau untuk mengakomodir penyelesaian yang menguntungkan pihak-pihak tertentu, tapi tidak memikirkan pihak lain. Artinya dia tidak mementingkan kepentingan organisasi, tapi mementingkan kepentingan diri sendiri atau kepentingan kelompoknya saja. Dan hindsight bias itu akhirnya tidak memikirkan dalam mengambil keputusan itu tidak memikirkan efek samping dari pengambilan keputusan tersebut sehingga keputusan yang diambil itu mungkin terjadi bias ataupun error. Itu. Jadi itu banyak ya, ternyata banyak akhirnya faktor-faktor yang memungkinkan pengambilan keputusan itu menjadi itu sudah melalui tahapan atau proses yang benar. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mungkin pengambilan keputusan itu menjadi error atau bias. Dan yang terakhir itu adalah ini adalah overview atau ini adalah summary dari apa yang tadi kita sudah pelajari bahwa dalam pengambilan keputusan itu perlu adanya proses ya yang mulai dari identification problem, kemudian identification decision kriteria, kemudian melihat alternatif apa saja yang mungkin muncul, menganalisis alternatif tersebut dan sampai pada akhirnya implementation dan evaluation. Nah, di dalam pendekatan pengambilan keputusan itu ada yang melalui rasionalitas, ada yang bounded rationality, dan ada yang intuition atau intuisi. Kemudian juga stylenya atau gaya pengambilan keputusan itu bisa juga secara langsung, analitik, konseptual, atau behavioral. Dan juga untuk yang decision making condition-nya itu bisa pasti, bisa beresiko, atau bahkan tidak pasti. Dan untuk
type of problems-nya dan decision-nya itu ada yang well structure. Kalau misalnya dia yang permasalahannya terstruktur, berarti pengambilan keputusannya itu bisa yang terprogram. Tapi kalau misalnya permasalahannya itu unstructure, berarti pengambilan keputusannya itu adalah yang non-program yang tadi sudah dijelaskan. Jadi ini exhibit 6-14 ini adalah overview atau summary dari bagaimana seorang manajer itu dalam mengambil keputusan atau managerial decision making. Nah, jadi ini adalah summary-nya. Jadi itu tadi teman-teman, dalam mengambil keputusan di dalam sebuah organisasi, ada proses yang harus dilewati. Dan proses itu harus dilaksanakan step by step. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan keputusan yang memang tepat begitu. Tapi terkadang walaupun sudah mengambil keputusan sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan tahapan tadi, karena tadi ya ada kondisi-kondisi, ada faktor-faktor yang memang tidak bisa dihindari yang memungkinkan pengambilan keputusan tadi menjadi error. Makanya di dalam pengambilan keputusan tadi harus tuh mempertimbangkan apakah memang kondisinya itu certainty, risk atau uncertainty, kemudian ini tuh permasalahannya itu sudah ada atau memang belum. Kalau sudah ada berarti sebenarnya pengambilan keputusannya bisa melalui policy, rules, dan juga policy, rules, dan satu lagi prosedur. Kalau misalnya dia memang permasalahan belum pernah terjadi, biasanya memang harus difikirkan secara baik-baik pengambilan keputusannya. Nah, ini berpengaruh juga approach-nya. Biasanya kalau permasalahan yang sudah repetitif atau sering terjadi, itu biasanya pengambilan keputusannya itu lebih kepada rasional, lebih ke rationality atau bounded rationality. Tapi kalau misalnya dia permasalahan baru, dia biasanya akan lebih melibatkan intuisi di dalamnya. Nah, stylenya pun juga berbeda. Ada yang direktif, di mana direktif itu biasanya dia itu informasinya terbatas, waktunya singkat, jadi dia harus langsung mengambil keputusan. Atau analitik, informasinya itu dikumpulkan dulu semua, baru diambil keputusan. Atau konseptual dan juga behavioral. Nah, itu tergantung dengan bagaimana siapa yang mengambil keputusan tersebut dan kondisinya itu seperti apa. Nah, itu tadi terkait pengambilan keputusan di dalam suatu perusahaan. Silakan kepada teman-teman mungkin ada yang ingin didiskusikan dari materi kita hari ini, dipersilahkan. Saya izin stop share, nanti PPT-nya akan saya kasih. Begitu. Alhamdulillah sudah azan zuhur. Mungkin sambil menunggu untuk akhirnya ada yang didiskusikan, mungkin kalau ada dari mana? Kinesia. Kinesia hilang. Kinesia atau PJ-nya satu lagi siapa? Kanita ya. Mungkin boleh silahkan kalau mau di screenshot dulu untuk bukti kehadiran hari ini. Konita atau apa namanya Kanita atau Kinesia yang akan screenshot? Saya, Bu, sebentar. Iya boleh, silahkan. Ini saya tag slide 1 ya. 1, 2, 3. Ini yang slide 2-nya. Sudah, Ibu. Oke, baiklah. Kalau misalnya tidak ada yang didiskusikan, mohon maaf ya minggu lalu karena saya nggak bisa hadir di jam yang sudah ditentukan. Insya Allah besok untuk pertama kalinya kita akan ketemu secara offline ya di hari Rabu jam 10 ya. Jadi karena memang terjadwal offline ya, pasti teman-teman sudah ada kelasnya. Jadi insya Allah kita ketemu besok. Besok kita akan bahas terkait dengan entrepreneurship dan juga terkait dengan strategic planning gitu. Nah, besok juga saya akan kasih spill untuk UTS kita. Jadi, walaupun UTS-nya masih 2 minggu lagi, saya akan kasih spill karena kebetulan UTS-nya ini project ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa nyicil gitu. Jadi supaya pada saat hari pengumpulannya sudah selesai. Baik, sekian dari saya hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Insya Allah kita jumpa besok di jam 10 pagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi